Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas sebuah artikel mengenai erupsi Gunung Semeru yang kembali terjadi di akhir tahun 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia mengenai analisis artikel, jenis paragraf, pengembangan paragraf, pengait paragraf, hingga ide pokok dan topik utama. Mari kita mulai. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai artikel erupsi Gunung Semeru dan dampaknya bagi masyarakat Lumajang. Gunung Semeru, gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa, kembali menunjukkan aktivitas erupsinya pada akhir tahun 2023. Erupsi tersebut menimbulkan abu vulkanik setinggi lebih dari 800 meter ke udara dan memicu guguran awan panas yang meluncur ke arah tenggara. Fenomena ini membuat warga di beberapa desa sekitar lereng Semeru harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya lanjutan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menetapkan status Semeru tetap pada level waspada, namun menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah. Erupsi tersebut berdampak signifikan pada aktivitas masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro. Abu vulkanik menutupi jalan, lahan pertanian, serta pemukiman sehingga mengganggu aktivitas ekonomi warga. Para petani mengaku mengalami kerugian karena tanaman sayur dan hortikultura tertimbun abu tebal. Selain itu, kondisi cuaca yang angin kencang menyebabkan penyebaran abu meluas hingga keluar wilayah Lumajang, membuat beberapa daerah mengalami penurunan kualitas udara. Pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang bergerak cepat untuk melakukan upaya penanggulangan darurat. Mereka mendirikan sejumlah posko bantuan dan menyiapkan tempat evakuasi bagi warga yang terdampak berat. Petugas juga melakukan distribusi masker, makanan siap saji, air bersih, serta dukungan medis. Meski tidak ada korban jiwa dalam erupsi kali ini, pemerintah tetap mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi aktivitas Semeru yang cenderung fluktuatif. Pakar kebencanaan menekankan bahwa aktivitas erupsi adalah proses alam yang akan terus terjadi karena gunung ini termasuk dalam kategori gunung berapi yang aktif. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar lereng gunung perlu memahami karakteristik erupsi dan jalur potensi bahaya seperti aliran lahar dan awan panas. Edukasi kebencanaan dinilai penting agar warga mampu mengambil langkah cepat saat terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Dengan adanya erupsi Semeru ini, pemerintah diharapkan terus memperkuat sistem peringatan dini serta menyusun strategi mitigasi bencana jangka panjang, penataan kembali daerah rawan bencana, relokasi pemukiman, serta pembenahan infrastruktur menjadi langkah krusial demi meminimalkan resiko di masa mendatang. Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kesadaran dan kesiapan masyarakat adalah kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana alam. Kita lanjut ke jenis paragraf dan pengembangannya. Pada paragraf pertama termasuk paragraf deduktif dengan pola pengembangan fakta yang menjelaskan peristiwa utama, yaitu tentang erupsi lalu dengan rinciannya. Paragraf 2 juga deduktif dengan pola sebab akibat. Kalimat utama yang menjelaskan dampak erupsi kemudian menjabarkan akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat. Paragraf 3 merupakan paragraf deduktif dengan pola eksposisi yang menjelaskan langkah-langkah penanganan pemerintah. Paragraf keempat, Paragraf 4, paragraf deduktif dengan pola eksposisi yang berisi pendapat ahli mengenai karakter Gunung Semeru dan edukasi tentang bencana. Paragraf 5 juga deduktif pola argumentasi yang menyampaikan pandangan mengenai mitigasi jangka panjang. Selanjutnya, pengaitan paragraf atau kohesif. Paragraf ke-1 ke paragraf kedua dihubungkan oleh pengulangan kata erupsi. Untuk paragraf kedua ke paragraf ketiga menggunakan referensi seperti erupsi tersebut yang merujuk pada paragraf sebelumnya. Selanjutnya, paragraf ketiga ke paragraf keempat
terhubung oleh hubungan sebab akibat, yaitu perlunya edukasi akibat aktivitas vulkanik. Lalu yang terakhir, paragraf keempat ke paragraf kelima dihubungkan oleh konjungsi logis berupa rekomendasi mitigasi jangka panjang. Topik utama artikel ini adalah tentang aktivitas erupsi Gunung Semeru, dampaknya terhadap masyarakat, serta upaya pemerintah dalam penanganan dan mitigasi bencana. Topik ini dibahas secara berurutan dari peristiwa, dampak, penanganan, hingga rekomendasi. Selanjutnya ide pokok dan kalimat penjelas setiap paragraf. Ide pokok paragraf 1 adalah Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitas erupsinya pada akhir tahun 2023. Dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau BVMBG menetapkan status Semeru tetap pada level waspada, namun mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah. Paragraf kedua, abu vulkanik menutupi jalan, lahan pertanian, serta pemukiman sehingga mengganggu aktivitas ekonomi warga. Para petani mengaku mengalami kerugian karena tanaman sayur dan hortikultura tertimbun abu tebal. Kemudian, ide pokok dari paragraf 3, pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang bergerak cepat melakukan upaya penanganan darurat. Petugas juga melakukan distribusi masker, makanan siap saji, air bersih, serta dukungan medis. Ide pokok dari paragraf keempat, masyarakat di sekitar lereng gunung perlu memahami karakteristik erupsi dan jalur potensi bahaya seperti aliran lahar dan awan panas. Edukasi kebencanaan dinilai penting agar warga mampu mengambil langkah cepat saat terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Kemudian dari paragraf 5, pemerintah diharapkan terus memperkuat sistem peringatan dini serta menyusun strategi mitigasi bencana jangka panjang. Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kesadaran dan kesiapan masyarakat adalah kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana alam. Demikian analisis lengkap artikel mengenai erupsi Gunung Semeru. Video ini membahas artikel sekaligus mengidentifikasi jenis paragraf, pengembangan, pengait paragraf, ide pokok, dan topik utama. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memenuhi tugas bahasa Indonesia kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.